Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memberikan sinyal akan adanya perubahan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026. Hal ini membuka kemungkinan bergesernya angka defisit fiskal yang sebelumnya telah dipatok di angka 2,48% terhadap produk domestik bruto. Purbaya menegaskan perubahan postur APBN akan sangat bergantung pada hasil diskusi dengan Badan Anggaran DPR. Meski belum merinci perubahan yang dimaksud, ia menjamin pengelolaan APBN akan tetap dilakukan secara hati-hati dan profesional. Sebelumnya, dalam desain awal RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun dan belanja negara mencapai Rp3.786,5 triliun. Dengan demikian, defisit diproyeksikan mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48% dari PDB. Target pendapatan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak yang ambisius dengan target pertumbuhan 13,5%. Sementara belanja negara juga naik signifikan, terutama untuk alokasi belanja kementerian dan lembaga yang naik 17,5% guna mendukung program prioritas pemerintah. Pasar otomotif nasional kembali mencatatkan kinerja positif pada Agustus 2025. Data Gekindo menunjukkan penjualan mobil wholesale secara nasional naik tipis ke angka 61.780 unit. Terjadi kenaikan 1,48% dibandingkan bulan Juli 2025, sekaligus melanjutkan tren kenaikan selama 3 bulan berturut-turut. Meski demikian, kinerja bulan Agustus ini masih jauh di bawah pencapaian periode yang sama di tahun lalu. Jika dibandingkan dengan Agustus 2024, penjualan saat ini anjlok hingga 19%. Faktor pelemahan daya beli masyarakat masih menjadi tantangan utama industri otomotif. Dari data penjualan wholesale, Toyota bertengger di peringkat pertama sebesar 18.328 unit, diikuti Daihatsu 9.846 unit. Di peringkat ketiga, ada Mitsubishi Motors 6.781 unit, menyalip Suzuki dan juga Honda. Pemerintah resmi merombak aturan main tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025, kini proses sertifikasi TKDN dijanjikan akan lebih mudah, lebih cepat, dan disertai berbagai insentif baru bagi pelaku usaha. Aturan ini akan berlaku efektif pada 12 Desember mendatang setelah masa transisi 3 bulan. Salah satu terobosan utama dalam aturan baru ini adalah pemberian insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor manufaktur. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, perusahaan kini bisa langsung mendapatkan nilai TKDN minimal 25%. Selain itu, kegiatan penelitian dan pengembangan atau litbang kini juga dihargai dengan tambahan nilai TKDN hingga maksimal 20%. Bukan hanya insentif, proses sertifikasi juga dipangkas secara signifikan. Waktu verifikasi melalui lembaga verifikasi independen dipotong lebih dari setengahnya, dari 22 hari kerja menjadi 10 hari kerja. Sementara untuk industri kecil, prosesnya kini hanya membutuhkan waktu 3 hari kerja. Untuk menegakkan aturan, pemerintah juga telah menyiapkan sanksi tegas bagi pelanggaran seperti manipulasi data atau TKDN washing. Sanksi yang diberikan bisa berupa rekomendasi pencabutan sertifikat TKDN hingga sanksi bagi pejabat pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Indonesia belum akan efektif menerapkan pajak minimum global atau GMT meskipun landasan hukumnya telah terbit sejak akhir tahun lalu. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, implementasi efektif masih menunggu penerapan GMT secara global. Hal senada disampaikan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwiono Mugiarso yang menyebutkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan langkah negara-negara lain sebelum pemberlakuan penuh. Sebagaimana diketahui, pajak minimum global adalah kesepakatan lebih dari 140 negara di bawah koordinasi G20 dan OECD.
Inisiatif ini bertujuan untuk menghentikan kompetisi tarif pajak antar negara dengan memastikan perusahaan multinasional dengan omset konsolidasi global minimal 750 juta euro membayar pajak setidaknya 15% di negara tempat mereka beroperasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024, ketentuan ini mulai berlaku untuk tahun pajak 2025. Jika tarif pajak efektif sebuah perusahaan di Indonesia kurang dari 15%, maka perusahaan wajib membayar pajak tambahan atau top up untuk menutupi selisihnya. Pemerintah juga memberikan kelonggaran waktu pelaporan pada tahun pertama penerapan. Untuk tahun pajak 2025, pelaporan pajak minimum global diberikan waktu hingga 18 bulan atau paling lambat pada 30 Juni 2027. Pemerintah menjamin akan tetap menjaga iklim investasi dengan memberikan insentif yang terarah dan terukur. Produk Indomie Soto Banjar Limau Kulit ditarik dari pasaran Taiwan. Penarikan ini dilakukan setelah otoritas setempat menemukan residu pestisida jenis etilen oksida yang melebihi batas aman. Menanggapi temuan ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI mengaku masih mendalami kemungkinan adanya zat kimia serupa pada produk Indomie yang diekspor ke Taiwan. BPOM menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan otoritas pangan di Taiwan untuk menindaklanjuti laporan ini. Sebelumnya, diberitakan temuan dugaan cemaran pada Indomie diumumkan dalam situs resmi Otoritas Keamanan Pangan Taiwan. Produk tersebut memiliki batas kadaluarsa 19 Maret 2026. Center for Food Safety atau CFS Taiwan juga tengah menyelidiki apakah produk yang terdampak sudah diimpor ke Hong Kong dan menghubungi otoritas terkait untuk informasi lebih lanjut.